Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya? Wah, pasti kalian semua pada sehat ya. Nah, di masa pandemi ini kita tetap menerapkan 5M. Nah, M yang pertama itu kita selalu memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga selalu mencuci tangan. Yang keempat, menghindari keramaian. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, adik-adik, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, sebelum belajar, coba adik-adik semua siapkan ya alat tulisnya. Nah, kita simak. Nah, sekarang adik-adik siapkan terlebih dahulu ya alat tulisnya dan simak materinya baik-baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPA dengan materi adaptasi makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, apa itu adaptasi? Ya, betul sekali. Nah, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi adaptasi. Nah, yang pertama untuk melindungi diri dari musuh maupun pemangsa yang lainnya. Yang kedua untuk bisa mendapatkan makanan. Dan yang ketiga untuk bisa bertahan hidup. Nah, adaptasi makhluk hidup ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, yang ketiga adaptasi tingkah laku. Nah, yang pertama kita bahas mengenai adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh, struktur tubuh, atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, di sini contohnya seperti bentuk kaki, bentuk tubuh, bentuk paru, dan bentuk daun dan juga lain sebagainya ya. Nah, adik-adik, kaki burung ini mempunyai bentuk yang bermacam-macam ya, seperti pada hewan bebek, dan juga kaki burung elang, dan juga kaki burung pipit. Nah, di sini adik-adik bisa simak penjelasannya dengan baik ya. Di sini kita akan bahas mengenai adaptasi morfologi pada tumbuhan. Berdasarkan pada tempat hidupnya, tumbuhan dibedakan menjadi yang pertama ada xerofit, yang kedua hidrofit, dan yang ketiga hygrofit. Nah, adik-adik yang pertama ada xerofit. Nah, xerofit ini merupakan menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang kering. Nah, contohnya ini pada tumbuhan kaktus ya. Yang kedua ada hidrofit. Nah, hidrofit ini merupakan tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berair. Contohnya pada tumbuhan teratai ya. Dan yang ketiga ada hidrofit. Nah, hidrofit ini merupakan tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lembab. Contohnya pada tumbuhan paku dan juga lumut. Yang kedua ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi fisiologi ini sulit diamati karena adaptasi fisiologi menyangkut fungsi alat-alat tubuh yang umumnya terletak di bagian dalam tubuh. Adaptasi fisiologi pada hewan. Di sini ada contoh adaptasi fisiologi pada hewan. Contohnya terhadap hewan unta dan juga burung hantu. Simak materinya baik-baik ya. Adaptasi fisiologi tumbuhan. Bau yang khas pada bunga dapat mengundang datangnya serangga untuk membantu penyerbukan. Nah, bunga jenis ini menghasilkan madu atau nektar.
dan serbuk sarinya mudah melengkap. Di antaranya ada bunga Rafflesia arnoldii dan juga bunga bangkai ya. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ialah kegiatan atau tingkah laku hewan yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan untuk membantunya bertahan hidup. Nah, adaptasi tingkah laku ini bias berupa hasil belajar ataupun insting atau naluri sejak lahir. Adaptasi tingkah laku pada hewan. Contoh tingkah laku pada hewan. Yang pertama ada mimikri. Nah, merupakan kemampuan merubah warna kulitnya untuk mengelabuhi musuh. Contohnya pada hewan bunglon ya. Selanjutnya ada autotomi, merupakan kemampuan memutuskan ekornya untuk bertahan hidup dari serangan musuh. Contohnya pada hewan cicak ya. Selanjutnya ada walang sangit. Nah, walang sangit ini dapat mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Nah, bau ini untuk mengusir musuhnya. Adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Contoh adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Yang pertama pada bunga matahari, tumbuh mengikuti pergerakan matahari. Yang kedua pada pohon jati, akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya pada putri malu, nah akan mengatupkan daunnya jika disentuh.